balik lagi di channel YouTube gua. Nama gue Kinanti Larasati, panggil aja Kinan. Dan terima kasih buat kalian yang sudah mau ngeklik video ini. Dan di video kali ini ya, masih sama topik pembahasannya, ngebahas tentang Essel Group dan juga BTF Pro. Tapi gue harap di video ini agak lebih penting karena ada yang pengen gue kasih tahu ke kalian. Biasanya hal ini gue kasih tahu di detik-detik terakhir menjelang websitenya mau kabur, websitenya udah ya gejala-gejala drama yang dibuat-buat gitu kan. Sama waktu kayak Redford sama ROBD itu ya. Di dalam video gue itu gue kasih tahu informasi yang mungkin sedikit membantu untuk kalian para korban ya, the real korban, bukan ya para pemain Ponzi ataupun leader Ponzi yang juga cuci tangan gitu ya, pura-pura jadi korban. Padahal besokannya kalau ada website baru dia ikut lagi gitu ya, kayak ikut loncat gitu ya. Pokoknya di mana ada aplikasi skema Ponzi, penipuan, dia pasti ikut gitu ya. Tapi giliran kayak gini ya pura-pura jadi korban. Padahal untungnya udah banyak gitu kan. Namanya korban menurut gue pasti ada trauma, ada rasa takut. Tapi ketika dia berani untuk ikut lagi ke aplikasi berikutnya dengan modus Ponzi juga ya menurut gue itu bukan korban, doyan, lapar ya. Itu udah mata pencariannya itu ya, pekerjaan utama adalah Ponzi gitu ya. Nggak peduli orang lain menjadi korban, makan duit orang lain, nggak peduli, yang penting cuan gitu katanya. Oke, jadi di video ini kita mulai dulu dari grupnya Essel Group ya. Jadi gue bakal bahas Essel dan juga BTF Pro satu video ini supaya nggak begitu lama ya. Dan kemungkinan kalau memang tidak ada informasi terbaru ataupun gue nggak bisa memberikan hal yang terbaru atau mungkin kurang bermanfaat lah kepada kalian di dalam video ini, mungkin gue nggak akan bahas lagi gitu, gue akan stop. Tapi kalau ada masih drama terus masih ada yang seru-seru nih, gue bakal tetap lanjut. Tapi kalau nggak ada ya ini bisa jadi video terakhir ngebahas tentang Essel Group dan BTF Pro. Dan gue bisa pastikan ini ending dramanya ngegantung ya, persis sama kayak Redford. Jadi waktu ROBD itu bener-bener kabur gitu ya, Redford ini ngegantung sampai dia bilang dia pindah ke FTX apa ya, MTX kalau nggak salah, gue lupa. Jadi website Redfordnya hilang, dia bilang diakuisisi oleh MTX, gue agak lupa, udah lama gitu ya. Cuman ya MTX ataupun MTX ini juga sama-sama Ponzi gitu ya, penipuan juga gitu. Terus ya dia pindah, ya itu satu komplotan. Dan menurut gue Essel Group dan BTF Pro ini udah satu komplotan yang sama, orang-orang yang sama ya, developernya yang punya websitenya ya penipu semua, doyan tipu. Dan di dalam grupnya ini ya ada adminnya, dia bilang saldo mimin yang harus diikhlasin masih sekitar 38 juta. Hindari kerugian yang lebih besar dengan tidak melakukan deposit dengan dalil bayar pajak, promo dan sebagainya, karena sudah jelas Essel Group sudah benar-benar scam. Terus di sini, halo semuanya, hari ini ada info baru, waktu pembayaran pajak diperpanjang selama 3 hari ke depan, katanya itu permintaan pelanggan alias member Essel di Indonesia. Mana ada minta diperpanjang, orang membernya tuh kan pengennya cuma penarikan ya jadi suruh bayar pajak lah gitu. Dan di video ini gue bakal ngasih tahu jadi kalau kalian lihat gitu ya, kemarin itu sempat ada seliweran NIB ya, NIB baik dari BTF Pro ataupun Essel nih ya. Di sini juga ada ini ya untuk kalian mengisi petisi ya. Untuk linknya gue taruh di deskripsi di bawah buat kalian yang merasa tertipu ya. Nih contohnya seperti ini, kalian bisa lihat untuk petisinya. Cuma di video ini gue bakal lihat untuk NIB-nya. Ini untuk BTF Pro ya. Namanya adalah PT BTF Pro Global Indonesia. Oke. Jadi buat kalian yang belum paham, NIB itu nomor induk berusaha. Jadi selayaknya kalian manusia punya KTP, kalian punya warung, punya usaha, itu ada nomornya.
Nomor ini yang digunakan untuk nantinya kalian itu melakukan perizinan melalui OSS. Sekarang satu pintu ya. Semua mau izin apapun kalian, membuka bengkel, warung, perusahaan apa yang usahanya sudah apa ya? Apa sih namanya? Terkhusus ya. Apa ya? Lebih detail itu di OSS gitu ya. Sesuai KBLI-nya masing-masing gitu ya. Nah, dari OSS yang online ini sebenarnya ya dampaknya ada positif dan negatifnya ya. Positifnya gampang terbuka informasi bla bla bla, kalian juga bisa lihat kalian tuh diproses lama gak sih sama kementerian gitu kan. Tapi kerugiannya ya gini ya, di apa ya, kalian bisa tahu lah ya, buat seperti ya para penipu ini lebih gampang lah karena sistemnya semua serba online. Apalagi ketika kalian masukinnya dalam skala resiko rendah, alias kalian cuma dikeluarkan NIB. NIB itu bisa langsung keluar cet gitu loh, paling hitungan hari selesai gitu. Tapi kalau resikonya menengah ataupun tinggi, itu bakal diverifikasi lebih lanjut gitu ya, ada verifikatornya itu. Tapi kalau NIB ya udahlah, gampang lah dikasih karena mindsetnya pun verifikator ini kalau NIB ya itu untuk skala usaha mikro kecil gitu ya. Jadi ya paling tidak akan merugikan banyak orang. Ya itu kesalahan pertama yang menurut gue kayak ini tetap harus diverifikasi sih sebenarnya ya. Cuman ya begitulah. Nah ini kita coba cek aja dulu ya, BTF Pro Global Indonesia. Nah seperti kalian lihat di sini ya, ini untuk BTF Pro Global Indonesia PT ya bentuknya ya. Terus di sini skalanya usaha mikro ya. Ini kan sebenarnya udah nggak masuk ya untuk zaman sekarang. Usaha mikro emang dia UMKM gitu kan. Ini alamatnya yang menurut gua alamat palsu aja, sewaan dan sebagaimananya lah. Nih hal penting yang ingin gue sampaikan di dalam video gue ini ya, seperti biasa ada orang yang bernama, kalian bisa lihat dua orang ini ya. Oke. Terus di sini ada nomor identitasnya dan dia itu statusnya sebagai pengurus dan pemegang saham ya. Dan gue harap ini bisa menjadi informasi yang bisa membantu kalian untuk minta pertanggungjawaban sama dua orang ini. Ini sama seperti ROBD sama Redford sebelumnya. Ketika namanya dicantumkan di sini, itu tuh cuma minjem KTP, terus orang itu tuh diiming-imingin keuntungan, terus ya dia maaf kata ya kalau untuk Redford dan ROBD cuma lulusan SMA ya menengah ke bawah gitu ya, terus digaji bulanan. Karena namanya dia diambil ya kayak pencucian identitas lah, tau lah, dipakai terus didaftarin ke dalam ini OSS ini. Ini untuk BTF Pro. Nah untuk SL Group nih ya, SL Group juga skala usahanya besar. Wow mantap nih ya, aktif SL Group di DKI Jakarta. Nih alamat-alamatnya pakai email Gmail aja, email gratisan, dan ini namanya Muhammad. Nih kalian bisa lihat ya, dua orang ini. Sekali lagi ini nomor identitasnya dan sebagai pengurus dan pemegang saham. Oke, gue harap kalian bisa cari tahu dua orang ini dan minta pertanggungjawaban sama mereka. Iya dong, kan dia yang bisa mengesahkan, kan dia juga ikut memperlancar adanya usaha ini. Ya selayaknya statusnya pengurus dan pemegang saham. Harusnya kalau ada penipuan juga bisa dibantu untuk diurusin. Tapi ya kalau KBLI-nya tadi skala usahanya besar, tapi di sini perdagangan besar, eceran, reparasi perawatan mobil dan sepeda motor. Ini udah sering banget ya dipakai ya. Mungkin KBLI ini tuh kayak mudah banget gitu ya. Ya, jadi di video gue ini mungkin sedikit dari gue bisa membantu buat kalian untuk mencari ya orang-orang ini yang memang bertanggung jawab ya mutlak sama kalian para korbannya. Dan gini juga ya, apa sih namanya, kalau biasanya orang-orang ini kalau akhirnya ketemu dia akan bikin klarifikasi dan juga akan ngeklaim dirinya juga, saya
ditipu juga. Saya cuma mengikuti kata ini dan ini, tapi dia juga nggak akan berani ngebuka tuh siapa sih orang di balik ini semua, gitu ya. Ya gue harap bisa diusut tuntas dan bisa diselesaikan lah ya. Dan beberapa teman-teman youtuber gue juga udah ngasih tahu juga kayak cara-cara untuk melaporkannya ya. Terus kalian ini ya sih kalau menurut gue jangan terlalu berharap duit kalian kembali. Itu kayak berapa persen ya? 0,0001% lah duit kembali tuh ya. Kayak susah banget loh ya. Ya sekarang kayak apa ya, perusahaan yang udah ada izin aja tiba-tiba bangkrut terus menimbulkan kerugian gitu kan, kalian harus mendapatkan ganti rugi atas hak kalian, itu juga kadang tidak dibayarkan atau dibayarnya encerit-encerit ya, diangsur tapi habis itu kayak mandek gitu ya. Ya, mungkin itu aja. Jadi untuk kalian bisa ngisi petisi ini, bisa kumpul untuk mungkin curhat dan juga bisa ngelaporin bareng. Terutama untuk leader, mentor yang kalian kenal, orang-orang yang telah mengundang kalian ya. Apalagi kalau kerugian kalian itu cukup fantastis, gas aja. Buat apa kalian cuma berkuar-kuar di sosial media tapi nggak ada action sama sekali, guys. Dan kalau menurut gue lebih serunya lagi sih kalian kumpul ya bikin ya paguyuban, bikin grup, kelompok ya, kalian bisa laporin bareng-bareng gitu. Oke, mungkin itu aja dan sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Bye bye.